Ini sangat taikin dikit sana mah tuang son mana? Kang Son. Mana Kang Son ya? Taikin dikit. Halo 1 2. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi faradal hajja wal umrata lillah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Hadratil mukarramin wal mukarramat, para bapak dan ibu jamaah walimatus safar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus yang sangat kita muliakan dan kita doakan tamu Allah dan tamu Rasulullah, yaitu Bapak Haji Eko Prawoto dan Ibu Hajjah Yuniati, yang insya Allah beberapa hari lagi beliau akan berangkat memenuhi undangan Allah. Kita doakan kedua tamu Allah ini, Allah kasih panjang umur, Allah kasih kesehatan yang sempurna, perjalanan ibadah hajinya lancar, pergi dan pulang selamat, dan kembali ke tanah air membawa haji mabrur. Amin ya rabbal. Yang juga sama-sama kita hormati guru kita sekaligus ketua KBIH Al-Ihsan, yaitu Al-Mukarram Bapak Ustadz Dr. Andes Najmuddin Ma'ali Syamsuddin. Juga kita doakan biar Allah kasih panjang umur, sehat walafiat. Seluruh jamaah haji Al-Ihsan, Allah mudahkan segala urusan dan perjalanannya. Para bapak dan ibu jamaah majelis walimatus safar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini alhamdulillah wa syukurillah, kita sama-sama mengiringi doa keberangkatan Bapak Haji Eko dan istri untuk menyempurnakan agamanya. Pengen gak Bu? Pengen banget apa pengen aja? Cuan ada cuan? Cuannya belum ada ya. Insya Allah mudah-mudahan dengan rajin hadir di majelis walimatus safar kapan-kapan ketularan. Para bapak dan ibu, hadirin dan hadirat sekalian, Bapak Haji Eko dan istri ini perjalanan yang sangat jauh. Bisa pulang, bisa nggak pulang. Ya, makanya hari ini Bapak Ibu dikumpulin untuk bisa mendoakan perjalanan haji yang sangat jauh. Dikumpulin kita di tempat ini untuk saling memaafkan. Pak Haji Eko dan istri
manusia biasa, pasti ada kekurangan, kesalahan yang pernah dilakukan. Agar perjalanannya lancar, di mata Allah juga sempurna, maka hari ini kita duduk bareng, saling memaafkan. Orang itu tidak dibenarkan, Bapak Ibu sekalian, kalau hablum minallahnya saja bagus. Sudah pergi haji, sudah pergi umroh, sholatnya rajin berjamaah, rajin hadir ke majelis taklim, rajin sedekah, infak. Bagus nggak tuh, Bu? Bagus. Tapi tidak bisa sempurna. Kalau orang udah haji, udah umroh, rajin ke masjid, sama tetangga, sama saudara nggak aku. Nah, itu nggak bisa tuh. Ya, percuma. Makanya kata Allah, duribat alaihimud dillatu ainama suqifu illa bihablim minallah wa hablim minan nas. Kata Allah, orang ini di mana saja hina, di mana saja orang ini kagak bagus, kalau cuma hablum minallah, hablum minan nasnya kurang bagus, orang ini tetap menjadi orang hina. Maka hari ini Bapak Ibu sekalian ya, Pak Haji Eko dan istri, biar ibadah hajinya sempurna, hari ini kita dikumpulin, biar hablum minan nasnya apa? Selesai. Ya, kalau seandainya tidak pulang lagi, tidak bisa balik lagi ke tanah air, hubungan manusia, tetangga dengan saudara sudah diselesaikan hari ini. Para bapak hari sekalian, oleh karena itu pada kesempatan kali ini saya kasih 3 pesannya buat Pak Haji Eko dan Ibu Hajah Yuniati. Pesan yang pertama, ibadah haji ini perintah Allah, bukan perintah sembarang. Kalau Allah yang sudah merintah Pak Haji Eko, ya tenang, nggak akan sia-sia. Perintahnya jelas dalam ayat Al-Quran, wa atimmu al-hajja wal umrata lillah. Pak Haji Eko, sempurnakan ibadah hajimu, ibadah umrohmu semata-mata karena Allah. Karena orang, Bu, kalau haji pasti apa? Umroh, pasti. Maka digandeng tuh haji dan umroh, sempurnain. Ini perintah Allah. Jadi Pak Haji Eko dan istri menjalankan perintah maha segalanya, Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa orang yang kalau menjalankan perintah Allah, Pak? 1, perintah ini penting. Ya, nih Pak Eko ini menjalankan perintah yang sangat penting. Kalau penting, Bapak Ibu sekalian, pahalanya besar. Jadi ibadah yang pahalanya besar, salah satunya apa? Haji dan umroh. Kata Nabi apa? Al-hajju al-mabrur laisa lahu jazaa'un illal jannah. Jadi Pak Haji Eko dan ibu ini akan mendapatkan pahalanya apa? Surga. Surga. Semua orang pasti pengen masuk apa? Pasti. Maka untuk meraih haji yang mabrur perlu diwaspadai. Hati-hati ya Pak Haji Eko. Jangan bawa bekal yang tidak halal. Ya. Mau duit kek, mau baju kek, mau makanan kek, besok di sono kalau dapat jatah makan emang 1 orang 1 box, jangan pernah ngambil jatah orang. Gara-gara 1 butir
telur yang kita makan jatah orang, maka itu yang menyebabkan haji orang tidak mabrur. Maka tidak semua Bapak Ibu sekalian. Kalau tahun ini yang berangkat haji ada 3 juta orang, yang mabrur paling 10%. Tidak semua orang bisa meraih mabrur. Karena balasannya apa tuh? Surga. Maka hati-hati, perlu dipelihara betul. Ya. Kalau perintah ini penting, pahalanya besar. Kalau pahalanya besar, apa yang Pak Haji Eko dan istri minta sama Allah, nggak ada yang Allah tolak. Nggak ada. Itu perintah Allah. Jadi semua yang diminta oleh para tamu Allah pasti mustajab. Makanya dulu Al-Maghfurlah pakai Haji Nur Ali bilang apa? Nanti kalau Pak Haji Eko dan Ibu Hajah Yuniati pulang ke sini Pak ya, nanti pulang haji, kita suruh datang lagi. Ngapain Bu? Bu, ngapain? Minta doa apa oleh-oleh? Hah? Serakah itu mah ya. Doa mau, oleh-oleh apa? Nah, jadi kalau suruh pilih mau doa apa mau oleh-oleh? Dua aja. Kalau diduain mau? Kalau dua-duanya mau, diduain nggak mau. Kata Al-Maghfurlah pada Haji Nur Ali, nanti kalau tamu Allah pulang haji, datang lagi ke rumahnya, minta doanya. Karena doa tamu Allah pasti Allah terima, nggak ada yang ditolak. Inilah kekuatan yang namanya perintah Allah. Sebetulnya Bapak Ibu sekalian, bukan hanya haji, semua perintah Allah itu penting. Dan kalau penting, pahalanya apa? Besar. Dan kalau pahalanya besar, semua yang kita minta, kita berdoa, doanya pasti mustajab. Para bapak dan ibu, hadirin dan hadirat sekalian, jadi perjalanan Pak Haji Eko dan istri ini perjalanan yang luar biasa. Banyak orang pengen banget bisa pergi haji. Duitnya ada, orangnya nggak mau. Kalau di sini mau semua. Duitnya yang kagak ada. Maunya ada ya. Banyak orang yang mau, duitnya nggak ada. Banyak orang yang mau, duitnya ada, kagak sehat. Pengkek. Kenapa pengkek, Bu? Joprak be di kasur. Ya. Jadi Pak Haji Eko dan Ibu Yuniati ini Allah kasih kesempatan. Bismillah. Jangan nengok ke kanan, ke kiri, pokoknya ke depan aja. Ya Allah, hari ini aku penuhi panggilan. Yakin kalau Allah yang ngundang, Allah yang pasti pelihara, pasti itu. Jadi kalau sini ditinggal 2 anak ya, anaknya 2 ya. Doa Pak Haji Eko dan istri minta sama Allah, doa yang tidak ditolak Allah. Kenapa? Karena doa yang tidak ditolak Allah, doa walidain. Itu doa kedua orang tua. Jadi Pak Haji Eko luar biasa, Bu. Doanya nggak ditolak Allah. Pertama, posisinya sebagai orang tua. Kedua, sebagai tamu Allah. Ketiga, orang yang sedang melakukan perjalanan yang jauh. Jadi kalau kita musafir tuh, Bu, kita angkat tangan kita berdoa, tidak ada doa yang ditolak Allah. Jadi kalau Allah yang ngundang, pasti Allah yang apa? Jamin. Hari ini ibu-ibu, bapak diundang oleh siapa? Pak Haji Eko. Dijamin nggak ada duduk di sini? Dapat air nggak? Kue, buahan, amplop, dapat amplop. Ya. Amplopnya dapat ya. Ini baru jalan
jadi tamunya Pak Haji Eko aja kita udah dijamin, apalagi kalau kita menjadi tamu Allah. Ntar Pak Haji Eko naik pesawat, yang layanin putih-putih, bening-bening, menor-menor Bu ya, pramugari, iya kan? Ibunya duduknya misah, Mbak nyampe sabuk, Mbak ini nggak bisa pakai sabuk Mbak, gitu. Ya kan? Pura-pura apa? Kalau misalnya pakai sabuk, entar sudah dipakai, minta pipi, bukan kopi, nyebutnya apa? Pipi. Jadi di pesawat bukan minta kopi, nyebutnya apa? Awal aja apa ya? Jangan ya. Kalau ke Bali mah mungkin Bu ya. Ini mah bagi umrah, lagi minta apa? Pipi. Minta apa Bu? Kopi. Jangan salah itu Bu. Ya. Dulu saya ceramah di Tambelang. Yang tuan rumahnya kurang tapi denger Bu. Pak, saya minta tisu. Tolong sini, anaknya dipanggil. Ini guru minta susu. Gitu. Kata minta tisu ya dikasih apa tuh? Susu. Jangan salah besok minta kopi dikasih apa? Para bapak dan ibu, hadirin dan hadirat sekalian. Yang kedua, Pak Haji Eko dan istri ini jadilah tamu yang baik. Ya, kita kalau namu kaki kita nenggreng di atas meja, pantas nggak Bu? Ya, tamu yang baik. Kalau tamunya baik, tamunya berakhlak, maka yang tuan rumah senang. Apa aja dikeluarin. Betul nggak Bu? Ya, nyampe tamu udah ngeratak ke dapur Bu ya, bukain kulkas mamanya ya. Jadi tamu yang baik. Karena Pak Haji Eko dan istri ini tamu Allah. Apa Bu ciri tamu yang baik? Satu, fala rofasa, jangan berbuat pornografi, porno aksi. Ya, jangan berbuat jima. Ya, ini baru 3 hari udah agak tahan. Nyari sarang buat berjima Bu ya. Banyak tuh Bu orang sampai-sampai sedang berihram melakukan jima. Awas itu Pak Haji Eko ya, jangan ya. Ntar ada waktunya, bilang sama Guru Najmudin ya, ada ntar dikasih waktu ya. Kalau sudah selesai apa tuh ihramnya ya, ini ihram masih ada, udah ngajakin Bu ya. Jadi kata Allah, fala rafasa, jangan berlaku bersikap pornografi, porno aksi. Ngomongnya jangan kotor, jangan jorok. Ya, sedang berihram jangan. Karena itu yang akan apa tuh? Merusak ibadah haji. Haji jauh-jauh dari ke Balen. Lama-lama ditunggu dari tahun 2013. Nyampe di Mekah cuma pengen apa? Ya begitu ya. Nah, jangan. Allah sudah jelas tuh, fala rafas. Berpakaiannya juga jangan porno aksi. Ibu-ibu nih saya sering pesan kalau lagi manasik, pakai baju kutangnya kelihatan, sempaknya kelihatan. Gimana kagak mau digodain sama orang Arab? Ya, kalau pakai cincin tangannya dikasih kalau lagi beli cincin Bu ya. Lah keenakan dia megang-megang. Ini namanya porno aksi. Kata Allah jelas, fala rafasa, jangan porno aksi. Ini yang saya bilang tadi, tidak semua orang pergi haji dapat haji mabrur. Karena yang kayak gitu tidak diperhatikan. Ya, ngomongnya di asrama, di hotel, seperti kayak di kampung. Ya, jorok-jorok, ayo aja keluar. Nah, ini hati-hati. Maka orang yang mendapat haji mabrur ada perubahan, pergi dan pulang ada perubahan. Yang kedua, tamu yang baik, wala fusuqa, jangan berbuat maksiat, jangan sombong. Nah, itu
Sombong sehat, sombong duit, sombong ilmu. Hati-hati. Orang kalau sombong mak, jangankan di Mekah, Bapak Ibu sekalian, di sini juga nggak boleh. Makanya kata Allah, fala rafasa wala fusuqa. Jangan berbuat maksiat, jangan sombong, jangan ngambil harta yang bukan miliknya. Ya, nyampe di depan hotel, lah ini ada korma nganggur ini. Ya kan? Penteng aja. Jangan. Besok kalau lagi belanja ke pasar korma, jangan main asal caplok. Ya Bu ya? Kadang-kadang di pasar korma Bu, tukang jualnya nggak tahu. Kalau kita yang datang ke kebun korma mau nyaplok 20 biji juga nggak tahu, nggak diomelin. Tapi hati-hati. Gara-gara korma satu butir yang tidak halal menyebabkan ibadahnya ditolak oleh Allah. Ya, jauh dari Kebalen ke Mekah, nunggu waiting listnya sudah puluhan tahun, diratibin, didoain oleh orang sekampung, nyampe di sono yang rusak ibadahnya dia sendiri. Maka nanti Pak Haji Eko ya, lakukan ibadah-ibadah yang kita punya utang. Sholat ya, kagak bisa ke haram ya, di masjid yang samping hotel, sama-sama tanah haram, pahalanya 100.000 kali lipat. Sekarang mau udah enak ke Masjidil Haram, ini hotel, busnya antar jemput 24 jam. Kapan aja kita ke Masjidil Haram, turun dari atas hotel kita, nyampe depan hotel, udah ada bus naik, dianterin kita ke Masjidil Haram. Dari Masjidil Haram dianterin lagi ke depan hotel. Jadi jangan takut. Ganti sholat-sholat yang pernah kita tinggalkan. Ya, Bapak Ibu sekalian, sholat itu ibadah yang paling komplit. Coba ibu-ibu baca doa duduk di antara dua sujud. Apa Bu? Rabbik firli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu'ani. Ada berapa tuh? 8. Paham itu Bu? Jadi ketika kita sholat nih, yang kita minta, Rabbi firli, ya Allah ampuni dosa saya. Siapa orang yang gak punya dosa Bu? Semuanya punya dosa. Maha pengampun Allah subhanahu wa ta'ala. Saya datang ke rumahmu ya Allah, membawa setumpuk dosa. Rabbi firli, ya Allah ampuni saya. Ampuni dosa saya ya Allah. Maka orang-orang yang berhak masuk surga ibu sekalian, orang yang kagak punya dosa. Itu yang berhak masuk dosa. Masuk apa? Masuk surga. Maka untuk menghapus dosa kita, diantaranya sholat. Rabbik firli, ya Allah ampuni saya. Besok ibu kalau lagi sholat, ingetin tuh, Rabbik firli, ya Allah ampuni saya. Warhamni, sayangi saya ya Allah. Jadi kalau Pak Haji Eko dan istri Allah sayang, pasti semuanya Allah pelihara, Allah jaga. Ibu sayang nggak sama laki Bu? Sayang. Coba kalau ibu nggak sayang, dimasakin nggak kan laki itu? Kagak. Kira-kira kalau ibu nggak masakin laki, laki pulang kerja, apa yang laki lakukan? Bu tutup saja, dibalik-balik Bu ya. Karena kita sayang, maka yang kita minta kepada Allah, warhamni ya Allah, sayangi saya. Ya, orang-orang yang sholat itulah orang yang disayangi Allah. Maka kalau orang itu nggak sholat, sholatnya jarang-jarang, bahkan sholatnya sering ditinggal, dosanya nggak dihapus, orang ini nggak disayangi Allah. Na'udzubillah. Lanjut apa Bu? Warhamni wadburni. Sempurnakan saya ya Allah. Kita semua punya kekurangan ibu sekalian. Ya,
lagi sholat Allahu Akbar, baru juga baca doa iftitah. Ya Allah, ono motor di depan, kuncinya ketinggalan gimana tuh ya? Nah gitu ya. Jadi baru takbir itu udah inget yang lain-lain. Maka dengan sholat wajburni, ya Allah sempurnakan kekurangan saya. Siapa yang sempurna, Bu? Di sini nggak ada. Kita nggak ada yang sempurna, semua punya kekurangan. Betul nggak, Bu? Maka dengan sholat wajburni, warfa'ni, ya Allah angkat derajat saya. Jadi kalau Pak Haji Eko dan istri pengen Allah angkat derajatnya, mumpung di tanah suci, banyakin apa tuh? Sholat. Warfa'ni, ya Allah angkat. Jadi Bapak Ibu sekalian, ini tanda bukti Allah sudah angkat nih. Angkat cabut sono, diundang sampai ke rumahnya. Ya, makanya Bapak Ibu sekalian, kalau pengen diangkat oleh Allah, maka jangan pernah tinggalin apa tuh? Sholat. Kira-kira punya utang apa agak, Bu? Utang sholat. Jadi bukan ada doang, banyak, Bu ya. Maka mumpung kita masih dikasih hidup oleh Allah, segera apa tuh? Bayar. Warfa'ni, terus apa lagi, Bu? Warzukni, ya Allah berikan saya rezeki. Jadi salah satu wasilah perantara kita biar dapat rezeki banyak di mana tuh, Bu? Sholat. Itu sering kita minta. Warzukni, ya Allah berikan saya apa tuh? Rezeki. Warzukni wahdini, berikan saya apa tuh? Hidayah. Ibu duduk ke sini, ini berkat taufik dan hidayah Allah. Orang kalau nggak dapat hidayah, Bapak Ibu sekalian, datang ke majelis kayak gini, datang ke majelis taklim, pantatnya peret. Kenal peret, Pak? Berat untuk datang ke majelis-majelis kayak gini. Ini kita datang ke sini berkat hidayah Allah. Makanya dalam salat kita selalu minta apa? Ihdina siratal mustaqim. Ya Allah berikan saya hidayah. Ya, hidayah itu kan, Bu, ibarat orang jalan gelap, itu senternya. Kita jalan gelap nih, ada senter tuh nunjukin, nah itu hidayah. Ya, jadi kita bisa sampai ke tempat tujuan kita. Kalau orang tidak dapat hidayah, melakukan kebaikan-kebaikan berat. Makanya hidayah itu perlu diminta. Wah, dini atau ihdina siratal mustaqim. Nah, itu salah satu. Wa afini, ya Allah sehatkan saya. Tuh. Jadi dengan sholat kita minta agar sehat. Ibu-ibu sekarang jangankan sampai 50, 40 aja gak duduknya udah bosan melonjor. Ya, Bu ya. Itu kakinya udah puter sini, puter sana dari pagi, Bu ya. Ada yang asam urat, ada apa lagi, Bu? Kolesterol ya. Darah tinggi, rematik. Maka orang sekarang matinya muda-muda. Ya, jarang yang tua. Kalau yang tua udah mati alhamdulillah. Ini yang baru masih umur 45, 46, 49, 50 ya. Supaya pengen sehat, wa'afini, ya Allah sehatkan saya. Yang terakhir apa? Wa'fu anni, maafkan kesalahan saya ya Allah. Itu komplit tuh, Bu. Semua ada di dalam apa? Dalam sholat. Kalau ibu lagi duduk gitu ya, di antara sujud, itu Bu, cermati. Pasti kita nangis tuh. Karena dia paling komplit tuh, Bu, di dalam sholat. Semua yang kita minta apa tuh? Ada. Makanya besok Pak Haji Eko ya, jadilah kamu yang baik. Ini Ka'bah dari sini jauh. Besok Ka'bah depan mata kita. Ngeliatin Ka'bah aja Pak Haji Eko itu dapat 20 rahmah, ngeliatin doang. Maka kalau Pak Haji Eko sering-sering datang ke Masjidil Haram, dapat 120 rahmat. 60 rahmatnya Allah kasih kalau Pak Haji Eko tawaf.
40 rahmatnya Allah kasih kalau Pak Haji Eko sholat. 20 rahmatnya Allah kasih kalau Pak Haji Eko ngeliatin Ka'bah. Maka besok liatin Ka'bah aja. Kalau liatin orang mah macam-macam. Duduk lagi sholat, di samping kita ada orang Nigeria, hitam semua bu. Apa dalam kupingnya hitam semua bu, nggak ada yang putih. Yang putih giginya doang. Ya, biarin itu ciptaan Allah. Jangan dihina, jangan dikatain. Duduk orang hitam, betul semuanya hitam ya begitu ya. Jangan, itu makhluk Allah semuanya ya. Maka cari yang kita berpahala aja, lihat itu Ka'bah. Ya, melihatin Ka'bah dapat 20 rahmat Allah Subhanahu wa taala. Para bapak dan ibu, hadirin dan hadirat sekalian. Nah, kemudian tamu yang baik yang ketiga, wala jidal. Ini sering nih jamaah haji nih ya. Jangan berantem, di sana jangan berantem. Pak Haji Eko, Ibu Hajah Yuniati jangan berantem. Ada yang kurang-kurang dikit maklum. Namanya kita hidup dengan orang yang baru ketemu. Nanti di KBH Ihsan ketemu orang yang begini, orang yang begini, ada orang yang gujih, yang pelit, bol kuning, butut gasir, ada. Ya. Ini Pak Haji Eko nih palanya pusing, baik. Dia datang sama temennya, Pak, punya bodrek nggak? Agak bawa, gua agak bawa gitu. Itu nama jamaah haji bol kuning butut gasir. Ya, dia bawa Pak, saya bawa di kopernya. Kata dia Pak, kalau gua kasih ke lu, kalau gua pusing gua agak 12-nya. Tuh. Iya, makanya besok Pak Haji Eko kita punya apa kasih. Nilai sedekahnya, nilai infaknya 100.000 kali lipat. Masya Allah. Ini bawa teri bu, teri goreng sama pencok. Saking pelitnya tuh dia, sampai dibawa pulang lagi. Masya Allah ya. Asal ngeluarin tasnya dong, keseletingnya dibuka dikit, kucurin di piringnya. Ini namanya jamaah haji bol kuning bundut. Ya. Jangan pelit. Ya, nanti Allah yang ganti. Mau pelit tenaga, jangan. Kita bisa bantu dia, bantu. Jangan. Lah, itu mah urusan Guru Najmuddin, urusan gua. Gitu kata Pak ya. Jangan. Saya selalu bilang kalau lagi berangkat umrah itu, saling tolong menolong. Yang tua merasa ditolong sama yang muda bisa tolong. Kalau ada orang yang mampu menolong satu orang yang susah, pahalanya sama dengan nolong 100.000 orang. Besar pahalanya, besar. Ya kan? Jadi kalau semua jamaahnya saling tolong menolong, Guru Najmuddin jonjon. Nah, jonjon bu, yang ada kumisnya. Oh, jonjon tuh ya. Jadi tenang ibu sekalian, karena mindset orang ketika berangkat emang tolong menolong. Jangan nunggu ditolong orang, jangan, kita yang nolong. Kalau kita yang nolong, pasti Allah kasih beri apa? Sehat. Makanya dulu Pak Jeko begini, pakai Nur Ali bilang, kalau lu haji pengen sehat, gitu gue pesen ini. Kalau lu haji pengen sehat, lu sering-sering nolong orang sakit. Gitu. Ya, sering-sering nolong orang sakit. Kita punya obat, kita punya makanan, ayo kita teman. Makanya saya kalau haji bu, tiap hari itu keliling ke kamar nenek-nenek, aki-aki, keliling tiap pagi. Ngapain? Melihat kondisinya. Udah sarapan apa belum? Udah minum vitamin apa belum? Kita bantu. Pasti sehat. Makanya jamaah selalu heran. Seneng itu kalau haji mau umroh, makanannya apaan sih? Agak sakit pisan tuh orang teh gitu. Karena pakai Nur Ali pesan, kalau lu pengen sehat, sering-sering nolong orang yang sakit, sering. Ya, maka besok harus ingatan. Allah pesan tadi tuh, Pak Haji Eko, wala jidal, jangan apa berantem, urusan yang kecil-kecil berantem merusak ibadah kita. Umpamanya, koper kita belum turun, ya kan? Ngomel lah kita deh tuh, pakai ihram. Jangan. Semua koper ada jatahnya masing-masing, nggak akan pernah hilang. Ya, sabar aja. Ya, kalau kita nggak bisa bantu, kita lihat, nunggu aja, nggak usah ngomel-ngomel. Ya, nanti itu yang merusak daripada ibadah kita. Jangan apa berantem, jangan.
awas jangan sampai berantem. Itu sering betul, Pak. Laki sama bini, Bu, di rumah kalau lagi berantem laki sama bini enak nggak? Enak nggak, Bu? Agak enak. Ini di Mekah sama bini sama laki kagak akur. Oh, bayangin. Bininya ke sono, lakinya ke sono. Ini jangan ampe. Ya, besok Ibu, Bu Haja Yuniati ya. Saatnya Allah kasih apa tuh? Allah kasih pahala besar. Baktikan semua, layani suami. Ya, 1 piring nasi yang buat suami pahalanya berapa tuh? 100.000 piring. Besar itu, Bu. Saya sama pesan apa? Selama perjalanan haji bikin happy. Pokoknya kayak nganten baru udah senang-senang aja. Gak usah bikin masalah. Gak enak. Bu, kita ya di rumah juga, Bu, kita lagi marah sama bini melaki gak enak, Bu ya. Apalagi di Mekah, di kampung orang. Ya, jangan. Makanya kata Allah, wala jida. Jangan sampai berantem. Nah, para bapak dan ibu, hadirin dan hadir sekalian. Ya, itulah yang bisa saya pesankan buat kedua tamu Allah kita ini. Kita doain mudah-mudahan Allah kasih panjang umur, sehat walafiat. Satu lagi terakhir, Pak Haji Eko, nanti selama perjalanan, terutama ketika berihram ya, banyak baca tasbih. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Banyak tuh. Kalau lagi di jalan, perjalanan dari sini ke rumah, dari KBH ke Pemda, dari Pemda ke sampai terus, banyakin baca istighfar. Astagfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Apa keuntungannya, Pak Jeko? 1, dosa kita habis satu-satu digugurin oleh Allah. Kedua, apapun kesulitan kita selama berjalan, Allah kasih kemudahan. Itu janji Nabi. Man lazima al istighfar ja'alallahu lahu min kulli dhiqin makhraja. Kalau orang ini rajin beristighfar, sering-sering beristighfar, semua kesulitannya Allah kasih jalan keluar. Jadi besok kalau Pak Haji Eko dan Ibu ya nemuin kesulitan, banyakin baca apa tuh? Istighfar aja tuh. Istighfar aja tuh. Ya, saya selalu begitu tuh. Pokoknya naik bus istighfar sebanyak-banyaknya. Nanti ketika tawaf baca tasbih sebanyak-banyak. Ya, agar kita mendapatkan keberkahan tasbih. Mari sama-sama kita bertasbih Bapak sekalian ya. Subhanallah wala ilaha wallahu akbar wala haula satu kali. Subhanallah wala ilaha wallahu akbar wala quwwata. Biar ganjil, tapi sekarang satu kali lagi. Subhanallah wala ilaha wallahu akbar wala haula Bapak Ibu sekalian, ini buat Bapak Ibu yang tidak berangkat ya. Ada riwayat mengatakan begini, Bu. Kalau pengen dapat pahala haji dan umroh, pengantar tidur baca tasbih tadi 3 kali. Pengantar tidur ya.
Kalau pengen hatam Quran, pahalanya baca surah Al-Ikhlas 3 kali. Ya. Kalau pengen ketemu Nabi menjelang tidur, baca apa tuh? Sholawat. Kalau pengen diampuni dosanya menjelang tidur, baca apa tuh? Nah, tuh. Istighfar dibaca ketika tidur, sholawat dibaca, kemudian tasbih dibaca, surah Al-Ikhlas juga diapa tuh? Dibaca. Mudah-mudahan ya bermanfaat. Terima kasih Bapak Ibu sekalian, dan mohon maaf dan sekaligus mohon izin, masih ada satu lagi. Saya ini pagi-pagi Bu, jam 7, setengah 7 saya udah berangkat ke apa tuh, Kaliabang situ. Ada acara juga, makanya saya kesini-sini. Habis itu baru satu lagi ada. Mohon doanya Bu ya, sehat panjang umur, bermanfaat. Terima kasih sekali lagi. Mohon maaf segala-galanya. Hadanallahu wa ikum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.